Shalom, ibu-ibu terkasih di dalam Kristus. 2 bulan lebih kita tidak bertemu di dalam persekutuan Komisi Perempuan Ester. Pasti kita merasa rindu untuk kembali bersekutu, bernyanyi, memuji Tuhan, dan belajar firman bersama-sama. Pasti ada rindu karena kita saling mengasihi, karena ada kasih di dalam Kristus di antara kita. Karena kita saling mengasihi di dalam Tuhan, mari kita pujikan "Ku kasihi Engkau" dengan kasih Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita masuk di dalam persekutuan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang memeliharakan kehidupan kami, sungguh kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun melalui virtual. Bapa, pada sore hari ini kiranya Engkau menolong setiap kami, Engkau melingkupi hati kami sehingga ketika kami tetap berjauhan, kami boleh tetap fokus tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Tolong kami untuk menikmati persekutuan ini. Kami mau menyerahkan persekutuan virtual ini dalam kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu terkasih dalam Kristus, hati kita selalu rindu untuk bersekutu, untuk bernyanyi bersama. Kita rindu untuk memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan "Manis Kau Dengar". Kita akan menyanyi dengan hati kita, supaya apa yang kita pujikan sungguh terdengar manis untuk Tuhan. Bagimu selama
persekutuan yang hidup, persekutuan yang bertumbuh, tidak hanya persekutuan yang datang bersama untuk memuji, untuk menyanyi bersama, tetapi persekutuan yang mau dibentuk, yang mau mendengarkan akan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Halo Ibu-ibu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berjumpa lagi kali ini persekutuan Komisi Perempuan Ester meskipun dalam bentuk virtual. Dan tadi seperti yang disampaikan Bu Nunu, sudah 2 bulanan kita tidak berjumpa dan saya yakin bahwa kita masing-masing memiliki rasa rindu yang sama untuk bersekutu. Oleh karena itu mari kita tetap semangat mendoakan supaya kita segera bisa bersekutu kembali. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau hadirkan kami sebagai perempuan di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Oleh karena itu Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu, bila firman Tuhan menolong kami menjadi perempuan-perempuan yang hebat di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tema kita dalam renungan hari ini saya beri judul perempuan di era new normal. Nah, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Titus, kitab Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat 5, demikian firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar firman Allah
jangan dihujat orang. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di era new normal ini pasti ibu dan saudari-saudari sudah tahu ya, kita sudah memasuki masa new normal. Itu berarti kita mencoba berdamai dengan ini COVID-19, tetapi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Dan saya kira ibu-ibu, kaum perempuan memiliki peran yang sangat penting khususnya di setiap keluarga, yaitu harus rajin-rajin mengingatkan baik itu suami atau anak-anak dan keluarga semua untuk rajin cuci tangan ya, kemudian memakai masker setiap keluar rumah, dan tentunya yang tidak kalah menarik adalah menjaga kesehatan tubuh setiap anggota keluarga dengan makanan yang sehat. Oleh karena itu mengapa tadi saya bilang peranan ibu-ibu kaum perempuan menjadi penting di sini, karena kan biasanya urusan menu makanan ya itu kan urusan ibu-ibu. Oleh karena itu saya berharap ibu-ibu tetap bersemangat dan jangan tadi lelah untuk mengingatkan setiap anggota keluarga. Mungkin kalau dianggap agak cerewet, enggak apa-apa, ini untuk kebaikan bersama ya, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Menarik bahwa jauh sebelum new normal istilah ini muncul ya, dengan adanya pandemi ini, berkali-kali Rasul Paulus mengingatkan dalam suratnya kepada jemaat Tuhan bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia harus mengalami pembaharuan, kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam hidupnya. Tidak boleh lagi sama dengan manusia lama, yaitu sebelum percaya atau menerima Tuhan Yesus. Dan itu yang selalu diingatkan. Mengapa? Karena rupa-rupanya banyak orang Kristen sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetapi belum mengalami pembaharuan, kebiasaan-kebiasaan hidupnya masih sama dengan sebelum mengenal atau percaya Tuhan Yesus. Oleh karena itulah salah satu bagian yang penting juga di dalam kitab Titus ini, Rasul Paulus mengingatkan agar Titus tak henti-hentinya mengajarkan kepada jemaat bagaimana kebiasaan-kebiasaan hidup baru di dalam Tuhan. Dan salah satunya yang menarik ternyata adalah disinggung soal secara spesifik, yaitu terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu kita akan mencermati kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dilakukan sebagai perempuan-perempuan yang hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saya mencatat ada 4 poin paling tidak, dan saya ingin 4 ini yang menjadi perenungan kita. Nanti ibu bisa mengembangkan yang lain. Yang pertama adalah disebutkan di sana adalah demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat mengerti ya situasi pandemi ini. Beberapa bulan ini kita tidak bisa beribadah di gereja, dan mengharuskan kita harus ibadah di rumah, baik itu bersama dengan keluarga atau melalui tayangan video yang disajikan oleh gereja. Tetapi biarlah semangat ibadah itu tetap terjaga. Oleh karena itu sekali lagi kaum perempuan menjadi penggerak ya. Kalau di gereja ini mayoritas kan anggotanya perempuan ya, lebih banyak perempuan, dan perempuan-perempuan ini menjadi penggerak dinamika yang terjadi dalam gereja, sama dengan di keluarga. Oleh karena itu mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi perempuan-perempuan yang tetap menjaga kerinduan ya, kesetiaan untuk beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Karena ini menjadi penting untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan. Mari kita menjadi perempuan yang tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kebiasaan yang harus dirubah atau kebiasaan yang harus ada, yaitu jangan menfitnah. Rupa-rupanya pada waktu itu banyak perempuan-perempuan terjadi ya,
saling memfitnah satu dengan yang lain sehingga membuat situasi jadi kacau. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kira persoalan ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita sampai masa kini. Biasanya kalau ibu-ibu ya kita kumpul ya atau kita mendengar informasi satu dengan yang lain, penting sekali jangan sampai apa yang kita sampaikan, penilaian kita atau anggapan kita terhadap teman perempuan kita atau apalagi teman seiman kita itu menjadi fitnah, sesuatu yang tidak benar tapi justru kita sampaikan, dan itu bahaya sekali. Oleh karena itu betapa pentingnya dimulai dari teman seiman kita, justru tidak menjadi teman yang suka menfitnah satu dengan yang lain, tetapi bagaimana ketika ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, pentingnya untuk saling cross check satu dengan yang lain. Saya bisa membayangkan jika kita difitnah, apalagi yang fitnah teman seiman kita, pasti kita sangat terluka. Oleh karena itu betapa pentingnya saling menjaga ibu-ibu satu dengan yang lain supaya persekutuan kita, kebersamaan kita tetap terjaga. Itu yang harus ada. Jangan menfitnah. Ya, kita bisa menyampaikan informasi apapun terkait dengan saudara seiman kita atau keluarga kita. Yang penting tidak ada fitnah di dalamnya. Yang ketiga, Bapak Ibu, di sana dikatakan jangan menjadi hamba anggur. Jadi pada waktu itu memang kebiasaan minum anggur itu terjadi di masyarakat, baik itu laki-laki, perempuan, begitu minum anggur itu sesuatu yang biasa mereka lakukan. Tetapi rupa-rupanya anggur itu karena kebiasaan minum anggur kalau tidak dijaga banyak yang sampai mabuk. Ternyata juga perempuan-perempuan banyak juga yang karena kebiasaan minum anggur itu lalu kemudian tidak sedikit yang mabuk. Nah, kebiasaan ini agak bahaya karena kalau lalu kemudian minum sampai mabuk lalu menjadi kebiasaan sampai akhirnya seseorang menjadi hamba anggur. Jadi dikendalikan oleh anggur, seolah-olah tidak bisa hidup tanpa mabuk-mabukan gitu ya, anggur kebiasaan ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya kira kalau ditarik konteksnya sekarang ini, saya yakin ibu-ibu enggak ada ya yang pernah mabuk ya anggur ya, karena kalau kita minum perjamuan kudus itu kan cuma sedikit ya dan tidak memabukkan. Tetapi mari kita lihat kalau ditarik aplikasinya, mungkin kita tidak jadi hamba anggur ya, mabuk anggur. Tetapi ada hal-hal yang sekarang ini yang kadang ibu-ibu itu atau kaum perempuan itu bisa sampai tertarik bahkan sampai kebergantungannya tinggi. Mungkin tidak pada anggur, bisa misalnya pada tayangan televisi. Kalau sekarang ini sinetron sudah masih bisa, tapi mungkin kalah dengan ini ya, drakor ya. Jadi rasanya kalau enggak nonton itu gimana gitu, sampai meninggalkan semuanya hanya demi itu begitu ya. Lalu kemudian mungkin juga ketika ibu-ibu sudah pegang HP gitu ya, baru bisa main media sosial, waduh semua tugasnya jadi terbengkalai gara-gara main media sosial gitu ya, sampai komunikasi di keluarga pun terhambat karena dengan adanya media sosial. Ini bahaya. Ibu-ibu mungkin tidak anggurnya berubah ya jadi kayak tayangan televisi atau media sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita menjadi hamba hal-hal tersebut itu, dan jangan sampai kebiasaan-kebiasaan itulah yang merugikan kita sendiri sebagai kaum perempuan, bahkan merugikan keluarga kita. Poin yang keempat yaitu cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah pilihan karena setiap hari ibu-ibu tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan kalau kita mau mengajarkan hal-hal yang baik, berarti ibu-ibu kita semua diminta untuk memilih, membuat pilihan bahwa hal yang baiklah yang kita ajarkan. Khususnya ibu-ibu yang sudah memiliki anak dan anak-anak perempuan, itu pasti akan melihat figur ibu
Dan jikalau ibu memberikan pengajaran yang baik atau teladan yang baik, saya kira pengajaran-pengajaran yang baik itu akan terus diteruskan kepada generasi ke generasi selanjutnya. Dan kita pasti tidak ingin bahwa anak-anak kita, khususnya yang anak-anak perempuan, menjadi yang tidak baik. Oleh karena itu justru dimulai dari perempuan-perempuan yang lebih tua atau dituakan di tengah keluarga. Oleh karena itu mari kita memutuskan untuk memilah antara yang tidak baik dan yang baik, lalu mengambil yang semua yang baik untuk diajarkan kepada anak-anak. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah new normal ini, mari kita hidup juga, ingat, hidup di dalam Tuhan harus memiliki kebiasaan baru yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mengambil bagian melakukan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu dan ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami jika selama ini ketika kami sudah mengaku dan percaya hidup di dalam Tuhan Yesus, tetapi kebiasaan-kebiasaan kami dan sikap hidup kami belum berubah. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mengubah cara hidup kami, kebiasaan kami dengan kebiasaan yang baik sesuai yang Tuhan firmankan. Mari Tuhan, Engkau tolong setiap ibu-ibu yang ada dan setiap kaum perempuan, kiranya Tuhan memberikan hikmat surgawi sehingga kehadiran kaum perempuan di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo ibu-ibu, selamat menjalankan kehidupan keluarga di dalam Tuhan. Penuh tantangan, hadapi. Ada kesulitan, pandang Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita. Semangat! Mari kita menjadi perempuan-perempuan hebat memasuki new normal bersama Kristus. Halo ibu-ibu, kita tetap berdoa supaya bulan depan kita bisa bersekutu. Tetapi jika belum memungkinkan, kita akan tetap beribadah melalui virtual. Oleh karena itu, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.